Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fadli, mahasiswa FK Unila, berasal dari angkatan 2018. Di sini saya pengen coba untuk buat konten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang bertanya-tanya tentang gimana sih caranya masuk FK Unila dan kenapa harus milih FK Unila. Di sini saya pengen udah undang gitu dari mahasiswa-mahasiswa FK Unila, termasuk ada Pak Gubernur mahasiswa kami. Kemudian juga ada perwakilan-perwakilan dari setiap angkatan, dan perwakilan itu sudah mencakupi jalur-jalur masuk yang tersedia di Unila sendiri. Untuk itu, pasti banyak dari teman-teman semua yang masih bertanya-tanya, gimana sih jalur yang tersedia untuk masuk Unila, terutama untuk masuk FK Unila, dan apa yang mereka persiapkan untuk masuk FK Unila. Untuk itu, coba langsung kita cek aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Perkenalkan, nama saya Arif Setia Pangestu, biasanya dipanggil Arif. Saya angkatan 2017 dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, yang alhamdulillah pada periode 2019-2020 ini saya diamanahkan menjadi gubernur mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Sama kalau asal saya sendiri, asalnya dari Bogor, dari kota Bogor, kota hujan. Iya. Perkenalkan, saya Bagus Pratama, saya mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2016. Saya berasal dari Bandar Lampung. Saya sedang menjalani tahap klinik atau tahap pendidikan profesi dokter atau yang sering dibilang koas. Kenalin, nama aku Faladia Rebia Kirana dari angkatan 18. Aku dari Metro. Farin dari angkatan 2019, asal dari Jakarta. Oke, itu tadi mahasiswa-mahasiswa FK Unila yang saya undang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya formulasikan. Untuk itu langsung aja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jalur masuk FK Unila itu seperti fakultas-fakultas yang lainnya, itu ada 3 jalur. Itu yang pertama itu ada jalur SNMPTN, Terus SBMPTN atau UTBK. Terus yang ketiga baru mandiri. Nah, di sini namanya SMMPTN Barat. Jadi itu tuh kayak ujian mandirinya di Sumatera gitu. Jadi tadi ditanyain perihal jalur yang tersedia di FK Unila ya. Jadi kalau misalnya di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung itu ada 3 ya jalurnya. Jadi ada SNMPTN, SBMPTN, sama mandiri atau yang kita bisa kenal juga namanya SMMPTN. Jadi kalau misalnya SNMPTN ini mungkin teman-teman udah tahu ya, mungkin udah ada yang udah juga keluar nih beberapa nilainya nih. Jadi kalau udah masuk juga udah ditempati di universitas masing-masing. Jadi kalau SNMPTN itu seperti yang teman-teman tahu itu jalur rapot ya. Jadi emang benar-benar nanti teman-teman menyerahkan nilai rapot teman-teman, itu juga bisa mungkin diliputi dari sertifikat masing-masing teman-teman yang mungkin dulu berprestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, kalau misalnya di SBMPTN itu mungkin nih teman-teman yang mungkin belum mendapat nih di SNMPTN, itu sebenarnya santai aja karena masih banyak jalan menuju Roma ya. Jadi kalau untuk SBMPTN itu tes tertulis teman-teman, jadi emang biasanya juga kalau biasanya ada 3 pilihan ya, nanti teman-teman juga bisa nentuin tuh pilihannya kira-kira mau ke arah mana tuh kalau untuk SBMPTN. Nah, kalau untuk SMMPTN, kalau SMMPTN itu atau jalur mandiri FK Unila, jadi itu namanya tuh SMMPTN, jadi itu se-Sumatera juga. Nah, jadi kalau di FK Unila itu baru dimulai sebenarnya di tahun saya juga, di tahun 2017 untuk nama SMMPTN ini. Jadi kalau untuk mandiri Unila itu sekarang dikenalnya tuh namanya SMMPTN gitu sih. Iya. Kalau saya sendiri sih masuknya alhamdulillah pejuang SNMPTN. Iya. Kalau saya dulu masuknya jalur SNMPTN atau jalur undangan gitu. Aku masuk lewat SMMPTN Barat. Aku masuk lewat jalur SBMPTN atau UTBK. Yang jelas adalah nilai. Kalau dulu sistem saya tuh diambil 75% kuotanya. Dan sekolah saya tuh akreditasinya A, jadi diambil 75%. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai rapot kita tuh, nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, setelah itu yang boleh dimasukkan lagi itu ada berkas prestasi. Nah, prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, waktu itu saya masukin
sertifikat. Itu yang pertama, sertifikatnya adalah sertifikat ketua OSIS. Kemudian yang kedua itu ada sertifikat kejuaraan lomba Scrabble. Itu tingkat nasional dan tingkat internasional. Oke, iya. Jadi kalau saya sendiri itu apa aja yang saya serahin untuk SNMPTN ini, ya pasti kan karena emang tadi dari penjelasan awal kan ini kan emang benar-benar jalur rapot ya. Jadi emang saya ngelampirin nilai rapot saya. Waktu itu rapot saya itu saya lampirin. Terus habis itu juga saya waktu itu ngelampirin beberapa sertifikat. Jadi ada sertifikat organisasi yaitu perihal dari Bendahara Bidang Kegiatan dan Teknik Pramukaan 5 Seta Wijayakusuma SMA 1 Bogor, sama sertifikat organisasi perihal Kepala Bidang Produksi dan Sirkulasi dari Bullets Jurnalis SMAN 1 Bogor, sama waktu kemarin saya juga melampirkan ini juga sertifikat dari lomba karate saya juara sekitar provinsi, daerah provinsi gitu. Ya, jadi yang waktu itu serahkan sih pas SNMPTN pokoknya rapot sama sertifikat. Jadi teman-teman yang emang punya sertifikat nih baik non akademik ataupun akademik bisa disertakan banget karena itu bisa terdapat penilaian poin juga teman-teman. Kalau di 2019 kalau aku poin aku 660 waktu itu. Sebenarnya kalau untuk soal itu nggak beda jauh sih sama kayak kita pelajaran buat SBM. Cuma mungkin lebih ke kayak bahasa-bahasa itu lebih simple SNMPTN Barat. Terus juga kalau misalnya kalian mau coba-coba latihan, bisa kok banyak di web-web untuk SNMPTN Barat, dan yang pas tahun aku tuh lumayan mirip-mirip sih. Kalau ditanya kenapa kakak ngambil Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, awalnya sebenarnya emang ini saran dari keluarga sih, saran dari orang tua juga untuk milih Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Nah, jadi kalaupun itu kan sebenarnya tadi udah dijelaskan rumah saya kan sebenarnya di daerah Bogor ya, di Jabodetabek. Jadi sebenarnya kalau untuk pun Fakultas Kedokteran, sebenarnya untuk Lampung ini Unila ini tuh nggak jauh gitu, dan maksudnya nggak terlalu jauh dari rumah saya, dan emang dari keluarga pun, dari orang tua pun sebenarnya udah menyarankan karena ini kan sebenarnya Fakultas Kedokteran Universitas Lampung kan salah satu fakultas kedokteran yang terbaik juga nih di Indonesia. Nah, habis itu nggak terlalu jauh tuh, dekatnya dari rumah saya, sama emang sebenarnya di teman-teman juga sebenarnya nggak perlu takutnya, maksudnya nggak perlu gimana gitu di Lampung. Dan sebenarnya di Lampung ini kan kita kan Unila ini kan benar-benar di center ya, jadi emang benar di centernya Bandar Lampung gitu. Jadi emang benar-benar tuh sebenarnya sekarang banyak gitu fasilitas yang ada. Jadi maksudnya teman-teman nggak perlu gimana gitu, karena emang benar-benar Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tuh ini benar-benar di center di kota Bandar Lampung. Jadi emang benar-benar bisa dibilang mungkin baik fotokopian atau mungkin teman-teman berpikir tempat makan kayak gimana, itu tempat makan pun ada tersedia, terus habis itu fotokopian juga banyak. Jadi emang benar-benar insya Allah sih fasilitasnya sebenarnya sudah cukup memadai semua. Dan emang salah satu kenapa saya milih Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebenarnya saya juga ini sih karena emang sebenarnya saya kan emang keturunan Jogja Padang ya, tapi saya sendiri emang jarang banget dari Sumatera. Jadi emang pengen juga mengenal adat istiadat daerah Sumatera tuh kira-kira kalau punya teman Sumatera ini kayak gimana gitu. Karena emang di FK Unila ini tuh bener-bener gak cuma dari daerah Lampung doang teman-teman, jadi emang bener-bener bener-bener dari Sabang sampai Merauke, jadi bener-bener dari teman Papua juga ada, terus dari Aceh juga ada. Jadi emang bener-bener semua itu bener-bener ada. Dan kalau teman-teman pun nggak perlu takut, di sini juga banyak bener. Kalau untuk teman-teman Jabodetabek, di sini juga banyak sekali teman-teman Jabodetabek. Tapi emang bener-bener di FK ini beragam banget sih teman-teman orang-orangnya. Jadi emang bener kita selain bisa belajar, tapi bisa mengenal budaya mereka juga gitu. Jadi kenapa aku pilih FK Unila? Yang pertama karena domisili aku emang di Lampung, jadi kan enak, lebih dekat gitu. Dan juga kalau misalnya aku tanya ke teman-teman aku yang dari Jabodetabek, itu juga mereka merasa bahwa di Lampung tuh nggak jauh dari sana. Jadi makanya banyak teman-teman aku yang dari Jabodetabek juga. Terus yang kedua, aku milih karena peluang. Nah, terus habis itu juga aku juga sering dengar sih, walaupun FK Unila ini termasuk baru ya fakultas kedokterannya, cuma untuk kualitasnya juga nggak kalah kalau sama yang lain. Dan juga aku juga sering dengar kalau misalnya alumni-alumninya juga banyak kok yang bisa keterima di universitas-universitas ternama. Terus kalau misalnya kita udah masuk nih di FK Unila, di situ tuh etikanya benar-benar bagus banget sih kalau menurut aku. Etikanya, disiplinnya, jadi ngajarin kita sih gimana sih caranya biar bisa
berhubungan dengan baik dengan teman sejawat itu sih. Kenapa milih FK Unila? Karena yang dari pertama dulu, karena yang pertama peluang. Karena FK Unila itu kan di Lampung, jadi saya juga asli Lampung. Jadi kalau dulu saya masuk SNMPTN itu karena kita tuh penilaiannya kalau nggak salah tuh ada 3. Itu ada indeks siswa, indeks sekolah, sama indeks wilayah. Indeks siswa itu ya berarti nilai kita dan prestasi kita. Yang kedua itu ada sekolah, yaitu dilihat dari track record alumni kita yang masuk di FK Unila, kemudian nilainya bagaimana, kemudian dan pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh alumni kita, termasuk dengan akreditasi sekolah kita juga. Yang terakhir itu ada indeks wilayah, yang mana FK Unila kan di satu provinsi di satu provinsi saya, jadi punya peluang yang cukup besar gitu untuk menerima yang sama provinsinya. Gitu. Terus yang kedua, itu seperti yang kita ketahui, FK Unila itu kan salah satu FK yang masih muda ya, FK yang masih muda, belum masih terbentuk pada tahun 2002, itu pun belum fakultas, tapi masih program studi. Kemudian tahun 2008 menjadi fakultas, dan saya masuk pada tahun 2016. Itu masih muda, tetapi hal tersebut tidak mengurangi FK Unila itu membentuk alumni-alumni yang baik gitu, sumber daya yang mumpuni gitu. Nah, yang seperti yang saya ketahui, alumni FK itu yang diciptakan oleh FK Unila itu sudah mempunyai pencapaian baik seperti di bidang klinisi maupun di akademisi. Ada yang menjadi spesialis, sudah menjadi spesialis, ada juga yang menjadi akademisi juga seperti dosen dan lain-lain. Kemudian yang mungkin yang terakhir itu fasilitas makanya, karena meskipun FK Unila masih muda, FK Unila masih berkembang, tapi fasilitasnya sudah semakin dilengkapi dari tahun ke tahun selalu melengkapi. Seperti saya pertama kali masuk FK, itu fasilitasnya mungkin masih kurang gitu, masih ada yang harus diperbaiki. Kemudian pas saya udah lulus ke FK, itu fasilitasnya sudah cukup banyak yang diperbaiki dan ditambah. Di fasilitas untuk clinical skill lab, untuk tutorial, terus untuk laboratorium juga sudah banyak ditambahi preparat atau semacam bahan untuk kita praktikum di sana gitu. Untuk penelitian pun banyak yang sudah diperbaiki, seperti sudah ada animal health untuk penelitian menggunakan hewan coba, kemudian membuat reagen juga sudah bisa di FK Unila, meskipun ada bantuan juga dari Fakultas MIPA gitu kan. Tapi itu menurut saya bagi fakultas yang masih berkembang sudah cukup baik gitu. Jadi milih FK Unila itu sebenarnya karena satu, dekat dari Jakarta, nggak terlalu jauh gitu dari rumah. Terus dengar-dengar juga kalau FK Unila itu akreditasinya bagus, jadi tertarik aja sama FK Unila. Ya, mungkin yang saya saranin sih buat teman-teman, mungkin kalau saya sendiri tuh punya prinsip ya, kalau misalnya saya tuh selalu dalam menghadapi yang pengen saya target itu, biasanya saya tuh selalu ada plan A sama plan B gitu. Jadi kalau emang saya sendiri sih, kalau misalnya emang kalau misalnya kalian ngerasa plan A kalian udah mantap, ya udah nggak perlu benar-benar harus mikirin mengenai plan B-nya gitu, karena sebenarnya plan B ini sebenarnya buat prepare kita aja, biar maksudnya pas kita misalnya kita nggak dapet nih plan A, jadi tapi nggak terlalu jatuh gitu dari plan A-nya. Jadi kalau saya sendiri, kalau misalnya kalian aja masih ragu-ragu nih sama plan B kalian, mendingan kalian benar-benar mantepin di plan A kalian, tapi emang tetap harus mempersiapkan plan B kalian. Nah terus kalau misalnya saran juga, mungkin ini mungkin ini semua yang benar-benar teman-teman lakuin juga sih, kayak emang benar-benar teman-teman mungkin bisa lebih dekat lagi ya, maksudnya lebih sering beribadah lagi, lebih dekat sama Allah lagi. Tapi maksudnya selain teman-teman doa, tapi harus tetap disertai usaha gitu. Dan karena gimana ya, kalau misalnya teman pun usaha doang tapi gak ada doa juga, sebenarnya gimana kan, sebenarnya kita juga kan punya Tuhan ya, maksudnya emang benar-benar yang bakal ngerestui jalan kita juga ke depannya biar lancar atau gimana nya gitu kan. Jadi emang benar-benar kalau saya saran sih tetap
ibadahnya kencengin, terus habis itu emang bener-bener minta maaf ke orang tua, terus minta maaf ke guru-guru teman-teman kalian, terus habis itu emang bener-bener selalu bisa dibilang aus lah akan soal gitu, karena kan emang bener-bener jangan teman-teman merasa misalnya nih kayak misalnya nilai TO teman-teman nih udah mencukupi terus atau kayak gimana, karena kan kita nggak tahu nih pas kita nanti ngelaksanain ujiannya tuh situasi kondisi kita bakal kayak gimana kan. Jadi emang mungkin dari teman-teman tuh emang selalu prepare terus, selalu gali soal-soal terbaru terus tiap harinya, biar maksudnya bisa semakin siap, bisa semakin sigap juga tuh dalam menghadapi mungkin SBMPTN yang bakal dilakuin, ataupun nanti SNMPTN ataupun mandiri dari teman-teman yang mau teman-teman lakuin gitu sih Fari. Iya. Oke. Kalau saya dulu karena di SNMPTN, jadi ya usaha kita tuh kan selama kita sekolah itu kan 5 semester sekolah itu. Jadi yang sudah bercita-cita jadi dokter dari awal, yang sudah punya planning untuk masuk Unila, ya berarti dari kelas 1, kelas 11, kelas 10 itu sudah set a target gitu, kayak nilai kalian tuh harus sampai mana gitu, apakah sudah bisa bersaing dengan seluruh siswa di seluruh Indonesia ini, karena saingannya nggak cuma dari sini doang itu kalau SNMPTN. Terus ditambah lagi dengan prestasi-prestasi kita itu gitu, kayak saya aja berkasnya cuma menjadi ketua OSIS gitu, jadi ya semuanya bisa gitu. Kita juga nggak tahu penilaian seperti apa, yang pastinya seperti apa. Itu untuk yang SNMPTN pastinya kita harus kejar di nilai dan prestasi gitu ya, karena berkas yang kita pakai cuma itu. Kalau untuk yang SBM maupun UMPTN itu yang paling jelas adalah belajar. Misalnya kayak belajar untuk mengerjakan soal dan lain-lain, jangan patah semangat. Kalau emang itu tujuan kamu ya it's okay gitu. Banyak teman-teman saya yang dia gap year untuk mengulang tahun depannya lagi gitu kan, tapi tetap aja dia berusaha untuk belajar terus gitu, dan hasilnya terbayar gitu loh dengan dia masuk FK gitu. Selain dari belajar, mungkin kalian bisa belajar sendiri atau belajar dari Google boleh gitu. Itu yang lainnya tuh adalah doa. Nah, doa itu juga penting sih, karena usaha tanpa doa itu pasti hasilnya tuh bakal bohong gitu kan. Nah, yang ya doa ditingkatin lagi gitu, karena faktor laki itu juga mungkin bisa berpengaruh gitu dalam hal ini. Kemudian yang terakhir sih doa dari orang tua, karena pasti didengar banget sama Tuhan, sama Allah gitu, untuk mengijabah doa-doa kita gitu. Jadi ya jangan patah semangat meskipun kalian belum keterima, misalnya belum keterima SNMPTN, harus tetap semangatnya sama gitu. Kalau kalian tuh pengen masuk Unila dengan tujuannya yang kalian cita-citakan tuh gitu. Jalur apapun, kalau udah masuk Unila semuanya sama. Kalau menurut aku yang penting pertama niat benar-benar dari hati. Kalau misalnya kamu emang mau masuk ke Fakultas Kedokteran Unila, terus belajar itu udah pasti belajar, tapi jangan terlalu diforsir kalau menurut aku belajarnya. Dan ini pengalaman sendiri sih, kalau misalnya mau ambis wajarnya aja, jangan terlalu berlebihan, karena kalau misalnya kita udah terlalu berlebihan nih, pasti ekspektasi kita juga bakalan lebih tinggi kan. Kalau misalnya kita nggak terima, amit-amit dan kita nggak terima, terus itu emang bukan yang terbaik mungkin, nah kita bakalan lebih kecewa. Jadi kalau menurut aku ya udah, belajar itu tuh benar-benar ininya aja, terus gak usah berlebihan, dari hati juga, jangan lupa belajar dari hati. Semangat semuanya. Sarannya dari aku, jangan lupa belajar, karena emang persaingan buat masuk FK itu lumayan berat banget gitu rebutannya, jadi harus belajar banget. Nah, itu tadi penjelasannya, semoga bermanfaat. Setelah ini coba saya pengen kupas tuntas satu persatu gimana teman-teman yang udah ada di FK sekarang melalui jalurnya masing-masing, baik itu SNMPTN, SBMPTN atau UTBK, maupun SMMPTN Barat ataupun Mandiri, itu mereka gimana sih caranya, kok bisa masuk FK Unila. Nanti bakal saya upload di video selanjutnya, makanya jangan lupa di subscribe ya video ini.
jangan lupa di subscribe channelnya subscribe videonya. Oke, itu aja sih. Kalau misalkan ada request juga jangan sungkan-sungkan untuk tulis aja di komen, nanti siapa tahu bisa di ACC di accept. Oke, itu aja, terima kasih. Untuk kamu yang lagi berjuang, Kami tunggu di FK Unila.